Nah, keimanan hari akhirat maksudnya gimana sih? Oke, pertama mungkin gini ya, dulur-dulur semuanya, untuk terutama di Indonesia lah, mayoritas adalah muslim dan kepercayaan terhadap hari akhirat, hari kiamat itu hampir semua masyarakat Indonesia percayalah. Tetapi yang ingin kita sharingkan di sini adalah keimanan. Bedanya apa sih percaya sama iman? Ya tentu beda lah. Iman ya ringkesnya tasdik bi qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan, ya ada 3 dimensi antara hati, lisan dan perbuatan itu satu irama di bidang-bidang yang satu arah ya. Jadi tidak sekedar percaya, tapi ada pembuktian dengan langkah dan intelektual, mungkin sederhananya gitulah. Jadi iman pada hari akhirat pertama adalah kepercayaan yang menurut saya tidak dogmatis. Tidak dogmatis dalam arti gini, setiap diri punya pertanggungjawaban terhadap kepercayaan hari akhiratnya. Entah prosesnya bagaimana bisa mempercayai, nah itu mungkin masing-masing individu punya metode yang beda-beda lah. Mungkin kalau dari saya sharing sedikit begini ya. Bagaimana bisa percaya pada hari akhirat kalau itu belum ada yang lihat, tidak ada barang buktinya, belum ada yang pernah ke sana, selfie, foto-foto, atau dan sejenisnya kan nggak ada. Kenapa kita bisa percaya terhadap adanya hari akhirat? Nah, kalau salah satu pendekatan, mungkin yang saya sharingkan sekarang lah, salah satu pendekatan adalah gini, adanya satu sumber informasi yang terbukti bukan dari manusia, yang terbukti valid dan benar terus, bukan dari manusia, terbukti valid dan benar terus. Ringkas kata itu dari Allah, dari Tuhan pencipta alam. Nah, ketika kita memegang itu, dalam ringkasnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan dari sini terkabarkan adanya tentang hari akhirat. Nah, makanya kita otomatis kepercayaan hari akhirat itu menjadi suatu keniscayaan karena kita sudah memegang, membenarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, kurang lebih itu pendekatan, salah satu pendekatan ya. Mungkin teman-teman dulur-dulur punya pendekatan yang lain, monggo lah, silakan dieksplor, silakan diperkaya. Intinya adalah dalam tanda petik menemukan pembuktian diri lah, pembuktian diri yang memuaskan diri bahwa hari akhirat itu memang benar adanya, kurang lebih gitu. Yang kedua adalah ringkas dari saya adalah masalah orientasi ya. Orientasi akhirat itu kenapa penting? Dalam banyak ayat dari Al-Quran maupun dari hadis dipaparkan 2 unsur, iman pada Allah dan iman kepada hari akhirat itu disebut secara satu paket, satu pasang gitu. Yu'min billah wal yaumil akhir misalnya. Itulah orang-orang yang beruntung dan seterusnya lah, banyak sekali ayat yang menggunakan frase ini dengan satu paket. Iman pada Allah, iman pada hari akhirat. Sehingga ini menjadi penting, ini menjadi orientasi kita. Maksudnya gimana sih orientasi kita? Ya, maksudnya gini, kita hidup di dunia ini tapi orientasinya akhirat ya. Urusan-urusan kita dunia nanti akan berlanjut, akan punya dampak, akan dilanjutkan dan diteruskan di akhirat. Jadi urusan dunia ya nyambung nanti urusan akhirat, bukan dikotomis ya. Bukan dikotomis, sekali lagi mungkin pernah kita sharingkan, dikotomis gini. Ini urusan kerja, ini urusan lingkungan, ini urusan sekolah, ini urusan dunia. Ini urusan sholat, urusan puasa, itu urusan akhirat ya. Bukan dikotomis seperti itu. Semua urusan di dunia nanti ya dilanjutkan, diteruskan di akhirat. Ini satu paket ya. Itu secara kedudukan, cara pandang kita. Seperti itu. Jadi apa-apa yang terjadi di akhirat ya hasil dari tindakan-tindakan kita di dunia. Dan apa-apa yang kita lakukan di dunia nanti akan diteruskan, dilanjutkan urusan-urusannya di akhirat. Tidak selesai di dunia ini. Oke, mungkin cara pandang seperti itu. Kenapa menjadi orientasi sekarang? Saya ngasih contoh sederhana mungkin begini ya, dulur kabeh. Ini contoh aja ya, mungkin mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Misalnya saya katakanlah rajin sedekah misalnya ya. Tetapi orientasi saya tidak akhirat.
Saya banyak sedekah biar orang-orang pada senang sama saya, biar nanti membeli produk-produk saya, karena kan saya jualan misalnya. Nah ini berarti kan orientasinya orientasi dunia, kegiatannya adalah kegiatan sedekah, tetapi orientasinya dunia, sehingga akhirat menjadi hilang, tidak menjadi orientasi. Nah ini sama dengan menghilangkan akhirat. Begini ini muncul karena tadi sifat ajulan, terburu-buru, tergesa-gesa, hanya melihat dari jangka pendek saja. Proyeksi orientasinya jangka pendek sehingga menjadi keputusan dari langkah-langkahnya. Itu dominan di jiwa kita ajulannya. Makanya harus dikokohkan keimanan dan orientasi kepada kehidupan akhirat. Sedekah, barangkali orang yang kita kasih sedekah malah ngomel-ngomel barangkali, tidak tambah senang sama kita barangkali. Tetapi insya Allah dengan ikhlas, balasannya nanti di akhirat. Ya, balasannya ada di akhirat dan dilipatkan di akhirat. Jadi orientasi akhirat. Jangan sampai, mohon maaf ya. Beberapa fenomena yang terjadi adalah orang-orang melakukan kegiatan agama, tapi orientasinya dunia. Jadi akhiratnya hilang. Misalnya contoh tadi sedekah, mungkin nanti syariat-syariat agama yang lain diproyeksikan untuk